Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kamu percaya ya, perdebatan nasab ini tidak akan memicu huru-hara. Karena ini hanya menyangkut orang-orang tertentu, tidak menyangkut kepentingan kita. Jadi tetap saling mendoakan kebaikan untuk siapapun. Kamu pro siapalah, toh bukan kita juga yang punya urusan, itu kan urusan mereka. Kalau yang saya lihat, banyak sekali narasi-narasi untuk mengadakan sesi kedua, baik itu dari Tubagus Keluarga Banten, baik itu dari Kanoman Cirebon ya. Berarti kalau kita berpikir waras saja, kalau sesuatu itu sudah diklaim kesepakatan dan disepakati semua orang, mestinya kan tidak ada pihak yang nggak terima. Kalau tidak ada pihak yang nggak terima, berarti tidak perlu diadakan sesi kedua. Tetapi ini kan jelas, bahkan sudah ada tanggalnya akan ada diskusi sesi kedua. Berarti itu dianggap belum final, begitu ya. Jadi kalau masalah belum final, ya berarti kita tunggu saja bagaimana nanti endingnya. Kenapa? Karena saya lihat narasinya orang-orang itu dari mulai Tubagus Imam ya, ada juga Kiai Haji Kurtubi, ada juga Mas Farihin, itu kan seolah-olah narasinya itu walaupun mungkin tidak dianggap menolak, tetapi setidaknya belum sepenuhnya sepakat. Kenapa? Karena kalau sudah sepakat, ngapain masih mau ada diskusi lagi yang besar-besaran lagi ya. Jadi itu, bahkan salah satu dari alasan Tubagus Imam itu adalah ya kita mau menetapkan nasab Sunan Gunung Jati, ya kalau saya ngomong kita nggak termasuk saya ya, bahasa mereka lah, kepada misalnya Musa Al-Kadim. Kita harus tahu nama-namanya, harus periksa juga kitab-kitabnya. Artinya memakai standarnya Kiai Haji Imaduddin itu. Jangan tasyadud kepada nasab orang, tasahul kepada nasab sendiri. Itu kan sikap yang luar biasa bijaksana. Jangan giliran nasab orang kamu minta kitabnya, minta giliran nasab sendiri kamu percaya-percaya aja. Tetap harus dicari juga ya. Siapa orangnya, apa saksi sejarahnya, apa syahidnya, apa kitabnya. Karena itu nama-nama yang baru muncul atau mungkin manuskripnya baru dibuka. Jadi sama-sama dikaji. Itu ya. Jadi ini masalah orang mau bicara tentang nasab mereka. Kita ngapain heboh? Ya kita sebagai seperti pertandingan bola saja sudah ya. Nonton bola di rumah, nonton televisi, ya kan hanya orang-orang bodoh saja yang TV-nya dibanting-banting karena support apa? Karena jagoan kita kalah. Kalau yang waras kan enggak. Ya sedih iya jagoan kita kalah, tapi kan biasa aja ya. Begitu juga supporter di lapangan, nonton bola langsung, ya kita lihat orang nonton bola saja. Nggak usah terlalu seperti kita perang bacok-bacokan. Bukan kita juga yang kalah. Mereka berdebat mana kalah mana menang kan mereka, bukan kita. Terus ngapain kita terlalu terbawa jauh? Kita fokus kepada hidup kita saja ya. Kalau saya YouTuber, saya buat ini konten, jadi saya fokus memperhatikan ini. Kamu yang tidak punya kepentingan apa-apa atau tidak punya manfaat apa-apa, sebaiknya mungkin memikirkan yang lain ya. Saya sudah pasang harga yang paling sederhana lah ya. Kemudian ada yang selalu bilang RA Robito Alawiyah harusnya menghadapi Kiai Haji Imaduddin. Justru saya kira posisi RA ini malah sebaiknya memang tidak perlu ikut-ikut lagi. RA itu sudah aman posisinya, ada di posisi yang menguntungkan. Kenapa begitu? Karena ini masih diperdebatkan Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi, jalur Asbat Khon atau bukan. Misalnya nanti pada akhirnya entah pecah dua kelompok atau entah apa, bahkan bisa jadi lebih kuat yang ke jalur Asmat Khon, maka penelitian Kiai Haji Imaduddin yang resultnya atau hasilnya membatalkan nasab Ba'alawi otomatis membatalkan nasabnya Sunan Gunung Jati. Berarti yang akan tidak terima kepada itu tidak perlu RA. Keturunan Sunan Gunung Jati sudah mewakili. Ini namanya peta keadaan yang tidak bisa kita nilai dari suka dan tidak suka. Itu kenyataannya begitu, itu konsekuensi namanya. Tidak perlu ini dibantah dengan tapi RA tidak mengakui Asbat Khon. Apa pentingnya RA mengakui Asbat Khon dalam masalah ini? Kan gak ada urusan. Mau RA mengakui atau tidak, pengakuan tidak merubah keadaan. Mereka meyakini benar tidak diakui RA, ya sudah urusan RA.
Apalagi nanti misalnya RA mengakui, kamu kan juga tidak tahu pasti mengakui atau tidak. Terus ada yang bilang, bagaimana dengan narasi Habib Bahar yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan? Ya ngapain mikirin narasinya Habib Bahar? Apakah narasi Habib Bahar itu merubah keadaan? Toh keturunannya ada. Ini loh kalau kita berpikirnya sederhana gitu. Apakah kalau dibilang tidak ada lalu tidak ada? Selalu saya bilang 1000 kali, 1.000.000 kali kamu mengucapkan sesuatu tidak akan merubah sesuatu itu. Jadi ada yang namanya hakikatul amri atau nafsul amri. Ini tidak bergantung kamu mengucapkan. Misalnya ada orang alim sekali saya lalu bilang saya bodoh. Enggak lalu bodoh. Sebaliknya orang bodoh saya alim. Enggak lalu alim. Apalagi kalau pakai prinsip yang selalu saya tegankan. Sebetulnya privilege atau keuntungan seseorang itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah. Itu di akhirat pada hakikatnya. Kenapa? Karena sabda Nabi itu setiap sebab, setiap nasab terputus. Lalu Nabi menyebut illa sababi wa nasabi, kecuali sebab yang berkaitan dengan aku dan nasab yang berkaitan dengan aku. Kalau misalnya ada orang seumur hidupnya dia tidak tahu kalau dia nasabnya bersambung kepada Rasulullah, tidak pernah diakui, tidak pernah punya catatan nasab, tapi sebetulnya dia bersambung, itu tidak akan hilang, Pak. Kenapa? Karena syarat untuk bernasab kepada Rasulullah bukan diakui orang. Pengakuan orang itu hanya keabsahan di mata kita, bukan di mata Allah, bukan di mata yang sebenarnya. Ini yang penting kita tahu. Sehingga misalnya ada turunan terah Wali Songo dulu tidak mengaku-ngaku, tidak mempertegas, ya mungkin karena mereka berpikirnya ya ngapain diakui atau tidak nggak penting. Tidak butuh pengakuan, justru yang aneh yang butuh pengakuan. Ngapain kamu butuh diakui orang gitu loh? Kamu terah Rasulullah atau bukan itu sudah nyata, itu sudah ada, itu sudah terjadi. Tidak menunggu disahkan lembaga manapun, tidak nunggu sertifikat, tidak nunggu tes DNA. Kalau bicara kepada nanti di hadapan Rasulullah. Ya kalau di hadapan orang iya, untuk pakai gelar sayyid mungkin harus tes DNA dulu. Untuk pakai gelar sebagai Al-Husaini, Al-Hasani, mungkin itu takut diprotes orang. Tapi kalau di hadapan Rasulullah, tidak penting kamu itu butuh punya sertifikat lah, DNA-nya X lah, DNA-nya Y lah, DNA-nya O lah, DNA-nya K lah. Nggak penting. Nggak penting sama sekali. Kenapa? Karena Rasul nanti tahu mana yang nasabnya bersambung, itu tahu. Tidak tanya mana DNA-nya, tidak tanya mana mana sertifikatnya, nakobah stempelnya mana, satu sertifikat diakui siapa saja. Nggak penting itu. Itu pentingnya di dunia. Ketika misalnya ada yang meragukan, ya wallahu a'lam, saya kira justru bagus kalau ada orang yang memang benar-benar keturunan Rasulullah lalu diragukan orang, lalu ya sudah, kalau kamu tidak percaya ya nggak apa-apa. Saya tidak memaksa kamu percaya. Kan begitu kan enak kalau begitu ya. Jadi apa-apa itu kalau dipolemikkan terlalu, kita jadi bingung sebetulnya pentingnya apa sih? Ini keturunan Nabi yang asli, ini keturunan Nabi yang palsu. Itu dari upaya kita di dunia membuktikan. Itu tidak akan merubah kenyataan. Ada orang-orang yang memang sudah dia muntasib ke Rasulullah, itu ada. Mau diakui seluruh dunia atau ditolak seluruh dunia, tidak akan pernah merubah itu. Jadi kalau ini saya anggap sebagai pertandingan bola, berarti ini bukan hal yang serius yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang menentukan masa depan kamu. Apa kaitannya masa depan kamu dengan Habib? Tinggal kita cerdas saja, mau dia Habib, mau dia Sayyid, mau dia apa, kalau ngomong aneh-aneh ya nggak usah diikuti. Kan gitu aja. Karena kita mengikuti ucapan orang itu kalau ucapannya benar, kan begitu. Sesederhana itu hidup ya, sesederhana itu ya. Jadi saya memanaskan suasana itu biar cepat selesai ya, ada perdebatan dan diekspos ya. Jangan nanti yang diupload ke YouTube itu potongan-potongannya. Kenapa ada debat yang diskusi yang seheboh itu kita hanya mendengar potongan-potongan narasinya di YouTube? Kenapa nggak ada diekspos secara terbuka, start dari awal sampai akhir? Apa mungkin ada rahasia-rahasia yang tidak perlu diungkapkan ya, tetapi setidaknya biar tidak ada polemik gitu ya. Jadi kalau dalam masalah pertandingan, RA ini sudah posisinya paling aman ya.
dia bisa menang tanpa bertanding. Kenapa? Karena sudah ada yang mewakili. Kenapa mewakili? Karena sudah ada yang akan memperjuangkan bahwasanya nasabnya ke Asmat Khan. Ke Asmat Khan, jalurnya itu. Asmat Khan itu namanya adalah Abdul Malik bin Alwi. Alwi ini Ammul Faqih. Ammul Faqih itu saudaranya Ali. Ali punya anak Faqih Muqaddam. Lalu menyatulah di atasnya yaitu Muhammad Sohib Mirbat. Menyatu lagi di atasnya namanya Ali Kholik Kosam. Jadi pohonnya satu. Kalau kamu menolak Asmat Khan, ya, berarti kamu menolak Sunan Gunung Jati. Terbalik, kalau kamu menolak Ubaidillah, sementara yang paling kuat Asmat Khan itu adalah jalurnya Sunan Gunung Jati, kamu menolak Sunan Gunung Jati sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Saya ingin pembicaraan konten tentang nasab ini tidak menjadi sesuatu yang bahasanya terlalu dianggap ini kepentingan bangsa, ini kepentingan masa depan bangsa, terus dikorek-korek masalah tahlilan bukan ba'alawil. Aduh. Sebetulnya pentingnya apa sih siapa yang pertama kali tahlilan? Mau ba'alawil lah, mau siapalah. Yang pertama kali maulidan lah, nanti misalnya Rotibul Hadad bukan dari Ba'alawi ya, persetan dari siapa aja ya, apa pentingnya? Toh itu bagus kita amalkan. Kadang-kadang ini kan hal-hal yang terlalu duniawi gitu loh. Pengakuan-pengakuan itu terlalu duniawi ya. Kalau menguntungkan finansial dunia, oke, ini kan apa untungnya? Misalnya tahlilan itu dari Wali Songo bukan Ba'alawi, terus apa? Hasilnya apa? Toh kamu ya tahlilan aja. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya, walaupun misalnya satu kuburan dianggap ini Ba'alawi, ternyata anak turunnya punya bukti bukan Ba'alawi, itu kan masalah mengklaim. Masalah mengklaim ya wajar orang tidak terima, ya silahkan diperdebatkan. Tetapi tidak lalu ini menjadi kepentingan semua orang ya. Ini kepentingan mereka saja yang berketurunan itu. Kita siapa? Nggak ada urusan. Kalau saya kepentingannya konten jelas. Biar kamu nggak bingung ya, daripada kamu anggap saya ini Habib atau apalah. Jelas saya itu kontainer ya, tukang bikin konten. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.